Oke, kembali lagi dengan saya Bartolomeus Dias di podcast bersama RBIB dari Departemen Sosial Masyarakat BMKM FEB UNY. Selamat sore semuanya, selamat sore Selamat kakak. sore, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Bartolomeus Dias. Di sini aku akan membersamai dan akan berdiskusi, kemudian berbincang santai bersama kakak-kakak dari RBIB. Bener ya? Benar, benar, benar. Oke, mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang nih kak. Mungkin dari kakak yang ini Oh iya. kak siapa namanya kak? Oh ya, perkenalkan nama saya itu Muhammad Fauzan Alif Rizaldi, namun biasa dipanggil Kak. Kalau di RBB sendiri saya dipanggil Kak Ujang. Ya, Nah, tapi kalau bisa manggil di jalan ya Kak Ujang aja. Saya dari Jogja Wirobrajan, Biro Braja. jadi lumayan dekat. Kak Ujang, Ya, Kak Uja. Oke, nah kalau kakak yang satu ini, tadi Oke, perkenalkan nama saya Erin Labanta, biasanya dipanggil Kak Erin. Kalau di RBB panggilnya Kak Erin. Kak Eri. Oke, asalnya dari mana kak? Kalau saya sendiri asalnya dari Poso, Sulawesi Tengah. Poso, Sulawesi Iya, Tengah. Oke, seperti Poso itu deket Palu ya kak? Jauh, ya, lumayan lah beberapa jam beberapa perjalanan. jam, tapi masih satu provinsi ya kak ya? Sama, ya. Oke. Ibu kotanya kan Palu, Kak. Palu. Oke. eh Gimana nih Kak kabarnya di sore hari yang sendu ini? Apakah ini adalah sama seperti saya penikmat senja? Ya. Kita Gimana Kak? bukan Enjoy. penikmat senja, tapi lebih suka ngelihat mataharinya aja yang Gitu ya. terbenam gitu. Kalau kabarnya sendiri, puji Tuhan, dalam keadaan yang baik. Keadaan Luar baik. biasa. Nah, Kak Ujang gimana? ya walaupun tadi siang panas Mana sekali, sih? ya sesuai catatan BMKG. Iya. Nah, namun alhamdulillah saya baik-baik saja hari ini masih bisa duduk di sini sama masnya. Oke. Siap. eh untuk akhir-akhir ini untuk di Jogja sendiri jarang hujan ya, Mas? Sudah masuk musim kemarau ya sekarang ya. Iya, bukan jarang. Jadi kalau ada air pun jadi dari kerannya tetangga saya. Ini serius aja gue ya. Serius. Jadi Oke, kalau keren dari tetangga ya alam luar biasa. sendiri jarang. Oke, oke. Jangan ketawa terus, Kak. Tetangganya berkenan, Mas. Ya, alhamdulillah setiap hari saya ambil Bilang. kerannya. Oke, luar biasa. Oke, kembali ke laptop. Oke. Oke. Eh, Seperti yang kita ketahui, ini adalah nama komunitasnya RBIB ya, Rumah Belajar Indonesia Indonesia bangkit. Bangkit. Wah, luar biasa sekali nih. Sangat apa ya? Sangat kalau bahasa teoritis ini sangat substantif dan mewakili sekali dengan apa namanya yang mungkin teman-teman dari Departemen Sosmas BMKM FB UNY melihat aktivitas yang dipublikasi terutama di Instagram ya. Nah itu nampaknya sangat apple to apple sekali dengan nama RBIB Rumah Belajar Indonesia Bangkit. Oke. Jadi kalau secara apa namanya yang mungkin saya ketahui bahwa RBIB ini merupakan salah satu komunitas sosial ya yang ada di Yogyakarta dan concernnya dan berfokus untuk memperhatikan di bidang pendidikan. Oke. Mungkin biar kita nanti diskusinya lebih apa ya lebih enak lagi biar saya juga menambah pengetahuan saya karena saya baru tahu RBIB itu ya diseminasinya adalah dari publikasi dari sosial medianya mungkin pengen dengar langsung nih apa sih itu RBIB terus bagaimana sejarah terbentuknya kemudian berfokus di bidang pendidikan dan bagaimana nih apa namanya dari awal sampai sekarang RBIB bisa berkembang dan sekarang kita sangat terinspirasi sekali dengan adanya RBIB di Yogyakarta. Silakan Kak. Jadi kalau RWIB sendiri itu saya ceritakan dari sejarahnya dulu ya, Kak. RWIB itu terbentuk dari tahun 2013 kemarin 2013. di tanggal 20 Mei. Makanya namanya Rumah Belajar Indonesia Bangkit karena bertepatan di Hari Kebangkitan Hari Nasional Kebangkitan Nasional tanggal tanggal 20 Mei. 20 Mei. Itu di 2013. Untuk foundernya sendiri ada 5 orang kakak-kakak itu dari ya ada beberapa apa universitas gitu
itu emang dari niat hati buat apa karena melihat kondisi juga kan di lokasi RBIB waktu tahun 2013 itu seperti apa, pendidikannya di sana juga seperti apa, jadi tergerak untuk membentuk suatu komunitas ya, sekedar membantu di sana untuk adik-adik di bidang pendidikannya. Nah, kalau emang dari awal-awal itu RBIB terbentuknya itu pas masuk di lokasi tersebut pastinya ada penolakan dari lingkungan gitu, karena kenapa apa kayak mereka mempertanyakan tujuan ke situnya mau apa gitu kan. Kemudian dijelasin gitu, bahkan kalau awal-awal itu masih sempat kayak cekcok-cekcok sama warga di sana. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, mereka warga juga melihat ternyata niat tujuan kita ke sana itu baik untuk main bersama adik-adik, untuk membantu mereka juga gitu. Ya udah, kayak dari warga juga udah welcome, apalagi sekarang itu terkadang dari orang tuanya yang sendiri yang bilang ayo ikut RBIB gitu, kayak kita keliling gitu cari adik-adik apa sih ya, ayo ikut RBIB udah jamnya seperti ini, atau kadang bentar ya kak, adiknya mandi dulu gitu. Kemudian untuk di bidang pendidikannya sendiri, kalau emang dari awal kita ngelihat terbentuknya RBIB, kita bukan kayak semisalnya kayak ada punya kurikulum kayak sekolah formal seperti biasanya, kita lebih ke penanaman karakter ke adik-adiknya. Nah, mungkin tapi apa yang waktu awal-awal itu mungkin masih ada juga yang kayak pendidikan-pendidikan formalnya gitu, kayak belajar biasa gitu, kalistung atau apa-apa, karena kan pendidikan di tahun 2013 sama yang sekarang itu udah beda juga. Kalau sekarang itu adik-adiknya kan udah kebanyakan udah masuk di sekolah formal, jadi ke RBIB itu ya cuman sekedar nambah gitu, bermain bareng sama kakak-kakaknya, ataupun mereka punya PR yang nggak yang mereka kurang paham bisa ditanyakan. Seperti kemarin juga itu kita ada program yang mereka mau persiapan untuk ujian. Nah, jadi kita belajar bareng-bareng sama mereka, apa yang mereka nggak paham mereka bisa tanyain ke kita. Oke. Eh, berarti semua apa ya, keinginan para founder dan para penggagas ini adalah berangkat dari rasa keprihatinan ya. Yes. Berangkat dari rasa keprihatinan, tepatnya pada tahun 2013 dahulu. Jadi sekarang RBIB itu di spesifiknya di mana kak, tempatnya, namanya? Lokasinya di daerah Tungka, Di daerah Tungka. di Berarti bantaran Kalicode. memang dari dulu di Tungka tempatnya. Iya, dari awal berdirinya itu di Tungka. Di Tungka. Gitu. Berarti nah kan itu berangkat dari keprihatinan. Nah, ada masalah apa nih kak yang terjadi di sana yang sehingga ya sampai tergerak hati oleh para founder ini untuk mendirikan rumah itu, ya mungkin yang lebih spesifiknya gitu, apakah di sana memang tingkat pendidikannya sangat rendah sekali, apakah di sana orang-orang anak-anak yang ada di sana memang tidak memiliki keinginan sama sekali untuk bisa belajar, ya mungkin untuk menghindari, atau juga ada keinginan supaya jangan sampai anak-anak yang di sana itu buta aksara gitu dan segala macam. Bagaimana kak? Kalau untuk itu sendiri itu kayak kita bisa lihat daerah itu bisa dikatakan tergolong masih masuk daerah marginal gitu kan Kak. Oh, deh. Jadi kita bisa tahu sendiri gimana kondisi marginal. Tapi kalau yang tahun-tahun kemarin kita nyebutnya bukan daerah marginal tapi daerah yang dimarginalkan. Nah, seperti itu. Kayak waktu awal-awalnya itu kan kakak-kakaknya kayak ngeliat mereka main, terus adik-adiknya ngumpul, awal-awalnya itu mereka lihat di alun-alun itu. Kemudian mereka cari apa informasi-informasi, bertemulah sama salah satu ketua RT, sekarang ketua RT namanya Ibu Ruth ya. Mereka bertemu terus ngobrol-ngobrol gitu, niat hati niat baiknya mereka gitu, dari ngelihat adik-adik daripada mereka cuman main gitu sehari-harinya kan. Terus kata ibu itu, daripada nanti kita memberdayakan ke orang tuanya, kenapa tidak ke anak-anaknya gitu yang mau melanjutkan sebagai generasi. Nah, seperti itu. Jadi ya udah, emang kalau mau lihat daerahnya, tapi sekarang udah lebih baik sih daripada yang sebelumnya. Cuman saya juga agak kurang kurang spesifik sih untuk tahun-tahun yang sebelumnya gimana keadaan di sana.
Tapi kalau kayak ngelihat kayak berkaca di sekarang-sekarang ini, sepertinya tahun kemarin itu mungkin tidak lebih baik gitu untuk jenjang pendidikannya. Makanya niat hatinya mereka tertarik ke situ. Oke, baik. Eh, Sekarang kan RBIB sudah berjalan dan sudah katakanlah dikenal oleh masyarakat ya, terutama yang ada di Jogja. Eh, Kalau dari pandangan RBIB sendiri kan di luar Jogja masih banyak sekali apa namanya anak-anak yang masih belum beruntung, bahkan mereka sama sekali tidak mengenal apa itu yang dinamakan pendidikan. Mungkin saya sedikit bercerita ya Kak. Saya dari Kalimantan Barat di daerah Pontianak. Maksudnya kota Pontianak itu ibu kotanya Kalimantan Barat itu adalah Pontianak. Tapi saya tinggal lebih di pedalamannya lagi. Nah di sana saya memang juga berusaha untuk mengconcernkan diri saya kepada apa namanya atensi-atensi tertentu, terutama di sosial masyarakat, yaitu keprihatinan saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman terutama anak-anak yang di sana yang mereka bahkan membaca, jangankan menulis dan menghitung membaca saja mereka tidak tahu. Nah, di tahun 2023 ini yang sekarang katanya sudah mau memasuki society 5.0. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa betapa jomplangnya seperti itu. Nah, bagaimana nih tanggapan dari kakak-kakak terutama yang RBIB ini? Semoga nanti teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa juga tergerak nih. Artinya semoga saja podcast ini bisa disebarluaskan dan bisa didengar oleh banyak orang, oleh orang yang memiliki hati yang mulia seperti kakak-kakak ini untuk menggagas komunitas, menggagas gerakan-gerakan yang concern terutama terhadap pendidikan. Karena kita tahu bahwa betapa pentingnya pendidikan dan pendidikan bisa mengubah hidup halayak, baik individu maupun halayak orang banyak. Kalau dari Kak Ujang ini gimana nih Kak? Menurut saya sendiri ya, untuk pendidikan yang di Indonesia itu, jadi pendidikan di Indonesia itu setahu saya baru-baru ini walaupun sudah berubah, namun sebelumnya itu masih terpaku pada yang namanya nilai. Jadi itu di mana anak-anak yang harusnya itu bisa belajar atau menempuh pendidikan sesuai kodrat alamnya, yaitu anak-anak belajar dengan perlahan, itu akhirnya terpaksa untuk mengikuti suatu standar yang namanya nilai tersebut. Ada yang namanya KKM, adapun juga nanti ada ujian-ujian Ujian-ujian itu tertentu kan ya. semuanya terlalu terpaku pada suatu nilai. Nah, alangkah baiknya jika pendidikan tersebut itu menurut saya itu lebih dikuatkan dulu pada dasarnya, itu pendidikan karakter tersebut. Jadi jika pendidikan karakter itu sudah masuk atau sudah kuat karakternya, nanti anak-anak itu nantinya akan bisa dikembangkan lagi sesuai ataupun bisa mengoptimalkan kodratnya yang sudah ada. Jadi misalnya ada suatu anak yang pintar untuk A, mungkin bisa dialihkan ke B. Jika tidak bisa pun kita cukup menguatkan untuk satu arah, yaitu di A tersebut. Tidak perlu memaksakan suatu kodrat anak tersebut untuk mengikuti semua standar tersebut. Jadi ya yang mungkin perlu diingatkan lagi bahwa pendidikannya di Indonesia itu kita harus melihat anak itu sebagai bibitnya masa depan kita. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan di Indonesia kelak, mungkin bisa diteruskan dari anak-anak tersebut. Baik. Oke, ada satu dari penjelasan kakak-kakak tadi, ada satu hal yang saya highlight adalah pendidikan karakter. Saya sepakat sekali dengan kakak-kakak bahwa pendidikan karakter ini bisa dikatakan suatu hal yang utama yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Karena ya tadi itu kita ketika karakter anak-anak bangsa ini tidak tidak dikuatkan, tidak ditanam dengan karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, ya apalah artinya. Dalam artian seseorang, kita bisa menganalogikan bahwa banyak orang yang pintar, tetapi tidak banyak orang yang berakhlak. Karena ya kita melihat
sekarang. Oke, kita bercermin kepada para pemangku kebijakan dan terutama orang yang terlibat dalam birokrasi atau pemerintahan. Banyak sekali yang mohon maaf terjerat kasus korupsi. Nah, mereka itu bukan orang yang berpendidikan rendah. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi kenapa mereka bisa melakukan penyimpangan? Mereka bisa ingin menguntungkan diri sendiri dengan melakukan tindakan KKN, korupsi dan nepotisme. Itu kan karena ya karakter dalam dirinya ya merasa bahwa dia akan bekerja hanya semata-mata untuk menguntungkan diri dia sendiri. Nah, mungkin ini hanya satu contoh, masih banyak sekali Kak. Bener gak Kak? Masih Iya, banyak banget contoh-contoh banget. karakter-karakter yang harus ditanamkan kepada anak-anak supaya mereka ini tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Misalnya, bisa mungkin kakak-kakak bayangkan misalnya 10, 20 atau 30 tahun ke depan yang katanya kita akan menyambut generasi emas 2045 dengan karakter korupsi, dengan karakter masih melekat dengan nafza dan narkotika dan segala macam. Kemudian kenakalan-kenakalan yang dalam artian tanda kutip mempersempit kemampuan berpikir. Apakah kita akan bisa menyambut 2045 dengan kata emas? Itu kan bisa dikatakan masih halu dan lumayan Iya, jauh ya iya, Kak. iya, Oke. benar-benar. Sekarang ini Kak, kan tadi itu melihat adanya hal yang jomplang berarti timbulnya kesenjangan pendidikan. Nah, kalau dari kakak-kakak RBIB nih, kesenjangan pendidikan itu salah satu hal mungkin kakak-kakak bisa mencontohkan dengan apapun itu ya misalnya dari langkah kecil ataupun itu supaya teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa juga terpantik maksudnya bisa juga tergugah hatinya untuk bisa melakukan hal kecil supaya bisa mendapatkan impact yang besar gitu untuk sebagai solusi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Terus sih kesenjangan pendidikan di Iya, Indonesia. kan ada membentuk gap nih kayak membentuk hal yang jomplang gitu. Kalau mau bicara soal solusi, sebenarnya kayak beberapa tahun ini kan pemerintah itu sudah menerapkan beberapa kali perubahan kurikulum. Itu mungkin ya sebagai salah satu solusi yang dicari untuk pemerintah. Tapi kalau dari berkaca dari kita sendiri, ternyata kurikulum yang diubah-ubah itu tidak ada yang benar-benar kayak dievaluasi apakah itu yang kita ambil atau itu yang kita sebagai bahan evaluasi gitu, tapi nyatanya diganti gitu kan. Nah, kemudian untuk kalau mau ngasih solusi sendiri itu agak bingung soalnya pendidikan di Indonesia itu mulai dari kualitas gurunya, terus kemudian sarana dan prasarananya itu perbedaan di kota sama di desa itu beda jauh Kak. Luar biasa jauhnya. Beda jauh sekali. Saya kemarin itu kan bisa dibilang dari desa itu kayak ngeliat itu pendidikannya di sana sama di desa saya sama di daerah kota itu beda. Dimana karena terkadang satu guru itu bisa mengajar lebih dari dua mata pelajaran. Jadi itu kan kayak basically kayak guru-guru itu harusnya emang fokus ngajar satu gitu kan. Jadi dia bisa fokus gitu, oh ini perkembangan anaknya di sini. Terus oh perkembangan anak-anak yang ini di sini. Nah, kalau dia emang benar-benar fokus, tapi ketika dia bisa dia megang beberapa mata kuliah, mata pelajaran itu jadi kan fokusnya otomatis terbagi gitu. Terus kemudian kayak tadi yang dikatakan Kak Ujang itu dimana siswa-siswa sekarang itu terlalu difokuskan ke nilai Oke. itu, Ya. padahal kan kita tahu bahwa anak-anak itu atau pribadi manusia itu memiliki pribadi atau kecakapannya masing-masing. Kecakapan masing-masing, punya Dia talenta punya masing-masing. talentanya masing-masing, itu kita nggak bisa pukul sama rata semuanya gitu. Ada yang kadang dia nggak bisa membaca tapi dia pandai berhitung, ataupun dia nggak bisa di akademis tapi dia bisa di non akademis misalnya nari Oke. atau apa. Nah seperti itu, tapi karena kebanyakan dari sistem pendidikan itu kan bisa dikatakan kita ngumpulin anak-anak di dalam itu, fokus kita harus emang kan dibilangnya harus kayak kita memfokuskan nih sama satu anak, tapi bisa jadi kita fokusnya nggak bisa di semua, kayak cuman satu anak aja gitu. Saya juga pernah merasakan seperti itu yang kayak
apa guru-guru itu lebih fokus ke cuman satu anak ini Oke, aja gitu. udah kejadian real Iya ya. kejadian ini, Real. jadi kayak kita merasa kita nggak terlalu dianggap Oke. gitu, jadi ya udah sih gak apa-apa. Tapi kayak buat teman-teman di luar sana yang emang pendidikannya bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi itu kita bersyukur gitu. Bersyukur. Saya juga sekarang bersyukur gitu bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi, kayak ngelihat adik-adik di sana. Kayak terkadang kan ada yang karena kebutuhan ekonomi juga seperti itu Kak. Jadi mereka lebih memilih untuk lebih baik bekerja mencari nafkah daripada harus melanjutkan kuliah atau sekolah gitu. Ada yang kadang cuma nyampe SMP atau SD udah stop aja, lebih baik kerja gitu. Itu karena ya faktor ekonomi juga bisa dibilang. Jadi itu kayak kita bersyukur kita bisa ke jenjang yang lebih tinggi itu udah, puji Tuhan, lumayan sangat luar biasa. Kemudian ketika kita dikasih kesempatan kayak sekarang itu kan, dikasih kesempatan buat berbagi sama lingkungan kita, kenapa tidak kita lakukan gitu? Oke. Karena belum tentu mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Oke, Gitu. berarti Kayak kita punya privilege ya. kita punya privilege itu, kenapa kita tidak berbagi itu? Kayak hubungan kita sesama manusia itu. Karena waktu saya juga daftar RBIB ini kan, waktu nyampe di Jogja rasanya itu abis kuliah langsung pulang ke kosan, nggak tahu apa, nggak ngapain-ngapain gitu, nggak ada kegiatan. Jadi ya udah, daripada cuman pulang kuliah ke kos, pulang kuliah ke Kupu-kupu. kos, iya pulang kuliah pulang Kuliah pulang, pulang. lebih baik nyari kesibukan yang Kesibukan, lain ya, gitu, yang bermanfaat yang lebih tentunya. bermanfaat buat lingkungan sama orang lain gitu. Oke. Karena kan kita nggak bisa ilmu kita itu bahkan akan lebih bermanfaat ketika orang lain juga merasakannya gitu Merasakan. loh Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Erin. Jadi bisa di highlight dikit bahwa kita untuk berarti sedikit solusinya adalah dengan kita bisa memanfaatkan ya kemampuan diri kita yang untuk bisa concern terhadap misalnya terhadap kesenjangan pendidikan itu, dan paling tidak kita bisa berbagi sedikit lah dari apa yang kita Iya, miliki. Oke, ini mungkin lebih ke lebih ke internal daripada RBIB-nya sendiri. Nah, dari mungkin ya sepengalaman dari Kak Erin maupun Kak Ujang. Nah, apa sih kesulitan selama berdinamika di dalam RBIB ini? Mungkin dari Menurut saya itu kesulitannya di RBIB sendiri ya untuk berdinamika tersebut. Itu yang pertama itu kurangnya, ada beberapa anak-anak yang masih kurang untuk termotivasi untuk mengikuti kegiatan RBIB. Yang mana anak-anak tersebut adalah ibaratnya kayak gerigi penggerak untuk di RBIB maupun nanti untuk lingkungan sekitar tersebut. Yang kedua itu mungkin yang paling terasa itu kurangnya dukungan orang tua. Jadi memang ada beberapa anak itu yang disuruh, bahkan ada yang orang tua yang menyuruh anaknya untuk mengikuti RBIB. Namun masih ada orang tua yang ya kalau mau ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi akankah lebih baiknya jika orang tua tersebut juga ikut mensupport anak tersebut untuk mengikuti RBIB. Soalnya yang menurut saya sendiri yang juga dari pendidikan juga, pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu ada yang namanya tripusat pendidikan, di mana itu pendidikan akan terfokus pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, RBIB ini kan termasuk pendidikan di ranah masyarakat. Nah, jika masyarakatnya ini ibaratnya kita sudah mendukung dari sisi masyarakat, akan lebih baiknya jika dari pihak keluarga dan sekolah itu juga mensupport. Jadi tidak hanya kualitasnya masyarakat saja yang naik, namun juga kualitas pendidikan keluarga dan sekolahnya juga naik, sehingga setidaknya menghasilkan suatu insan atau individu yang berkualitas. Tidak cuma berkualitas namun bermanfaat juga. Bermanfaat. Oke. Berarti bahwa lebih ke antusias daripada anak-anaknya ini, mereka masih ada yang belum termotivasi untuk bisa mengikuti secara optimal apa yang sudah diselenggarakan oleh RBIB. Oke. Selama Kak Erin dan Kak Ujang ini berdinamika di RBIB,
ada nggak kayak satu momen gitu yang paling berkesan gitu, yang mungkin buat oke, aku akan selalu ingat gitu dengan RBIB aku, dan merasa bahwa sepenting apa ya, seberharga itu RBIB gitu, dan sebesar itu impact yang apa ya RBIB berikan terhadap terutama anak-anak yang berada di sekitaran RBIB. Monggo, Mungkin kau jangan saya lebih dulu yang dulu. Kau tapi dulu. karena mungkin saya barusan masuk ya, jadi hanya mungkin yang paling momen yang apa namanya yang tadi Iya, iya, yang Yang paling berkesan, yang berkesan. berkesan itu berkesan. mungkin bagi saya itu ada anak-anak yang bilang terima kasih kepada kakak-kakaknya yang sudah mengajar, bahkan ada anak-anak yang ikut membantu kakaknya untuk menarik anak-anak untuk ikut Ikut RBIB. RBIB. Nah, itu mungkin ngena banget bagi saya untuk termotivasi untuk selalu datang di RBIB dan juga mengajar di sana. Dan mungkin kalau lebih lamanya mungkin di Mbak Erin, mungkin yang lebih lama dari saya, mungkin banyak momen yang Apa nih didapat. Kak Erin? Kak Erin ya yang Kalau bagi saya di sana setiap momen itu berharga banget Kak. berharga. Iya. Soalnya kan emang tujuan awalnya itu mau berbagi ke adik-adik gitu kan. Emang tujuan awalnya dari situ. Jadi pas masuk di sana, ya udah setiap momen itu berharga. Setiap momen sama adik-adik, setiap momen sama teman-teman relawan itu berdampak banget buat kehidupan saya. Dimana kalau sama adik-adik itu terkadang sama mereka kita nyampe di RBIB itu aja udah kayak Kak Erin itu udah kayak ih disambut dengan baik ini sama mereka gitu. Jadi kita aja merasa oh besok lagi bisa datang gitu loh. Kemudian itu terus kadang kayak kalau kita ngajar seumpamanya kita kasih materi apa bantu ngerjain tugas-tugas sekolahnya gitu terus kayak pas ngelihat apa hasil nilainya itu ternyata bagus luar biasa jadi Ya. kita juga kayak senang gitu Senang. Oh, mereka ya. ngucapin terima kasih gitu terus senyuman mereka di sana terus canda tawanya kadang-kadang gitu walaupun kadang mereka ngomong sama saya itu pakai bahasa Jawa Bahasa saya yang Jawa. nggak paham Masih gitu tapi belum cuman kita tapi ya itu proses belajar gitu loh jadi ya setiap momen itu berharga kadang kalau kita keliling nyari adik-adik itu sambil gandeng tangan gitu sama mereka jalan bareng-bareng itu kayak kayak punya keluarga baru di sini gitu Oke. loh keluarga kedua di Oke. Jogja. Wah, terharu banget nih. Ternyata setiap momen dari Kak Erin, setiap momen itu adalah momen yang berharga. Terus dari Kak Ujang bahwa mereka bisa mengucapkan terima kasih, kayak itu ada kepuasan tersendiri ya dari Kak Ujang sendiri. Oke, mungkin apa ya namanya? Aku pengen mendengar dua hal nih dari Kak Ujang dan Kak Erin. Mungkin bisa langsung disatukan saja itu. Yang pertama, uh, kan Kak Ujang dan Kak Erin sudah sudah terjun langsung dan sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi penggerak ya terutama di komunitas-komunitas yang concern di bidang pendidikan. Nah, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman nanti yang mendengarkan podcast ini untuk terutama di masalah pendidikan atau mungkin lebih spesifik ke pendidikan karakter, dan apa nih harapannya ke depannya untuk RBIB dan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mungkin yang pertama mungkin bisa dari Mas Kak Ujang dulu nanti. Oh ya, pesan dan kesannya untuk Ya, pesan dan harapan. Ya. kalau pesan-pesan dari saya itu kita tuh gimana, kita harus sadar dari diri sendiri bahwa kalau apa yang kita perbuat itu nanti ada efeknya. Nah itu untuk diri sendiri, apalagi kalau kita melakukan untuk orang lain. Jadi apalagi dalam bentuk pendidikan, di mana pendidikan itu seperti investasi jangka panjang suatu bangsa. Nah alangkah baiknya tuh kita selalu berpartisipasi dalam pendidikan walaupun sekecil apapun Sekecil itu. apapun itu. Entah itu kita Oke. mengajari tetangga, mengajari adik atau keluarga lain, itu mungkin nanti ilmunya tuh tidak hanya di kita, namun juga di adik-adik, bahkan teman-temannya mungkin ada yang minta diajarin, itu nanti kan otomatis ilmu yang kita berikan tuh akan selalu Ya, berkelanjutan. berkesinambungan kan. Ya. Jadinya ya kita harus sadar bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita dan sangat penting untuk selalu dilanjutkan, selalu diupdate untuk dari masa ke masa, dan tidak hanya masa ke masa namun dari suatu tempat ke tempat juga. Oke. Oke, kalau untuk Kak Erin bagaimana?
untuk pesan dan harapannya. Pesan dan harapannya. Kalau pesannya buat teman-teman di rumah ini ya, yang dengerin podcast itu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita itu dikasih privilege buat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kita berbagi untuk lingkungan itu bukan suatu hal yang memalukan atau apa, itu ternyata suatu hal yang sangat membanggakan. Jujur saya pribadi juga bangga sama diri sendiri, ternyata bisa sampai saat ini gitu Sampai di loh. titik ini ya. Sampai di titik ini, bahkan kayak awal-awalnya yang ragu, ternyata oh bisa gitu, bisa tampil di depan umum gitu, bisa berrelasi dengan banyak orang, itu sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan takut buat join komunitas ataupun buat bangun komunitas sendiri, itu jangan takut. Itu adalah langkah yang udah baik yang kalian ambil gitu. Kemudian untuk harapannya untuk RBIB atau untuk siapa ini? RBIB dan dunia pendidikan di Indonesia. Oke, kalau harapannya untuk RBIB, otomatis semoga RBIB itu semakin memberikan dampak yang baik buat adik-adik di sana, buat lingkungan di sana. Kemudian visi yang kita usung itu semakin ditingkatkan lagi. Kebetulan kita itu punya tiga visi. Indah masa depanku, harmonis keluargaku, sejahtera Indonesiaku. Luar biasa Itu visinya. Kemudian untuk dunia pendidikan, semoga kedepannya pendidikan di Indonesia itu semakin lebih baik lagi juga, dari sistemnya, dari guru-gurunya juga, dari pemerintah, semuanya lah, semuanya lebih baik lagi ke depannya. Kita maju bareng-bareng. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, luar biasa. Sebenarnya masih banyak nih Kak yang pengen digali, yang pengen didiskusikan lebih lanjut mengenai pendidikan di Indonesia, tetapi sepertinya ada waktu yang membatasi kita. Dan tentunya ini adalah pengalaman berharga bagi saya, bisa langsung berdiskusi dengan kakak-kakak ini dari RBIB yang berhati mulia. Amin. Amin ya Tuhan, amin. Ya. Baik, mungkin saya bisa menarik kesimpulan sedikit dari diskusi kita bahwa hadirnya komunitas RBIB di tengah permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama di Yogyakarta ini, semoga bisa menjadi angin segar, semoga juga bisa menjadi solusi. Mulai mungkin disampaikan tadi bahwa dari langkah kecil menuju impact yang lebih besar, dan harapannya semoga visi dari RBIB tadi yang sudah disampaikan Kak Erin dan Kak Ujang bisa terrealisasi dan sesuai target ke depannya, dan pastinya semoga RBIB lebih maju dan bermanfaat untuk Jakarta dan pendidikan di Indonesia tentunya. Baik, terima kasih ya untuk Kak Ujang dan Kak Erin atas wawancaranya yang sangat inspiratif ini. Semoga teman-teman nanti yang mendengarkan podcast Departemen Sosial Masyarakat BMKM FEB UNY dan Rumah Belajar Indonesia Bangkit ini bisa memberikan bisa memberikan motivasi bagi teman-teman di luar sana untuk bisa concern dan bisa menjadi penggerak maksudnya menjadi penggerak untuk mencari solusi dalam bidang, terutama di bidang permasalahan di bidang pendidikan di Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang nanti yang mendengarkan podcast pada sore hari ini. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Selamat sore, terima kasih.